Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Apa kabar kalian semua? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah baik semua. Jadi untuk pertemuan hari ini, seperti yang Bu Anita menjelaskan pada Meet kemarin, kali ini kalian melakukan Meet dengan berkelompok, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi Ya, seperti yang Bu Anita sampaikan di Meet kemarin dan di grup WA, hari ini dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang, dan 3 orang tersebut nanti dalam satu kelompok itu kalian melakukan Meet di satu rumah. Jadi kalian bisa bareng-bareng, nanti ketika kerja nanti kan ada prakteknya, jadi bisa bareng begitu. Sudah berkelompokkah hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu Anita, tayangkan dulu PowerPoint untuk pembelajaran hari ini. Terlihat? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang pertama datang di Meet siapa ya? Yang masuk pertama siapa tadi ya? Mas Derajat ya yang pertama tadi masuk ya? Ya, Bu. Ya, sip sekali. Jadi bagus, Mas Derajat sudah disiplin tepat waktu. Untuk itu sekarang Mas Derajat pimpin doa nggih? Nggih, Bu. Silakan Mas Derajat. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang kalian sudah berdoa, kemudian Bu Anita lihat di sini sudah masuk Meet semua belum ya? Sudah 13 berarti alhamdulillah sudah bisa masuk Meet semua. Ayo semangat. Kita nanti ada kegiatan pembelajaran sampai akhir, ada kegiatan yang seru, prakteknya juga ada. Sekarang untuk menambah semangat hari ini, yuk kita nyanyi dulu ya. Ya, Kita lama kan sudah tidak melakukan upacara ya, jadi lama sekali tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sekarang nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Ya, Bu. Indonesia Raya. Iya ya, suaranya. Indonesia tanah berdarahku berdiri dari pendudukku. Indonesia. Ya, sudah. Sudah jadi kalian telah menunjukkan lagu Indonesia. Ya, sudah terdengar suara Bu Anita? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang kalian sudah semangat lagi ya, tambah lagi ya semangatnya ya. Iya, Bu. Nah, Ya, apa Bu. sih nanti tujuan pembelajaran hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui praktek. Jadi, nanti ada praktek, kemudian kalian nanti dapat menganalisisnya. Kemudian, dengan praktek, kalian dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membuat laporan pengamatan setelah praktek. Kalian juga harus membuat laporan. Dan yang keempat, kalian menemukan pokok-pokok pikiran dalam teks eksplanasi. Dan setelah menemukan pokok pikiran, kalian akan membuatnya menjadi sebuah ringkasan.
Kemudian yang keenam yaitu nanti kalian belajar membuat pola lantai. Setelah itu, setelah kalian membuat pola lantai, kalian mempraktekannya. Nanti kalian ada kegiatan nari juga. Nah, hari ini pokoknya kegiatannya banyak sekali praktek. Semangat, pokoknya jangan sampai terlewat pada pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Bu Anita sajikan gambar. Ada gambar. Gambar apa ya itu? Matahari. Matahari. Terus? Anak kepanasan, Bu. Kepanasan, iya. Pernahkah kalian berjemur di bawah matahari yang terik? Pernah tidak? Pernah, Bu. Guru waktu upacara. Kayak Apa agen. yang kalian rasakan? Badannya hangat, panas. Panas, panas, keluar iya. keringat. Iya, keluar keringat, panas sekali. Mengapa kalian bisa merasakan panas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cahaya matahari, Bu. Karena ada cahaya matahari. Oke, jadi nanti kita akan belajar tentang perpindahan panas. Jadi panas itu dapat berpindah. Nah, seperti tadi kalian berjemur, kok bisa ya panas? Saya merasakan panas ketika di bawah matahari karena panas dari matahari bisa berpindah ke tubuh kamu. Itu. Tahukah kalian bahwa panas dapat berpindah? Nah, tadi dapat berpindah dari sinar matahari ke tubuh kalian. Kemudian perpindahan panas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jadi tidak cuma panas itu tidak cuma dibedakan menjadi satu jenis saja. Nanti ada beberapa jenis. Nanti akan Bu Anita terangkan. Ya, untuk lebih jelasnya, coba nanti kalian amati video pembelajaran tentang perpindahan kalor. Jadi nanti dengan mengamati video ini, kalian bisa tahu perpindahan panas ada berapa saja nanti dijelaskan dalam video ini. Perhatikan dengan baik ya. Perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas. Nah, kalian sudah mengamati video yang telah ditayangkan oleh Bu Guru. Sekarang kalian mengetahui beberapa jenis perpindahan panas. Coba sebutkan apa saja. Konveksi, radiasi, Konduksi dan radiasi. Coba Bu Anita pengen dengar suaranya Mbak Ida. Perpindahan panas secara konduksi itu contohnya apa tadi seperti yang di video? Mbak Ida ada? Oke. Bu. Oh, mungkin terpental ya. Coba diganti yang Maaf, Bu, lain. baru gabung. Gimana, Bu Anita? Ya, gini Mbak Ida. Tadi terpental ya sinyalnya. Jadi, tadi kan sudah mengamati video Bu. tentang perpindahan panas. Sudah, Sekarang, Bu, sudah. Kak, Mbak Ida kan tahu perpindahan panas ada berapa saja. Nah, sekarang
Ada 3. Sekarang Mbak Ida coba berikan contoh satu. Seperti yang ada di video tadi, perpindahan panas secara konduksi. Contohnya apa? Konduksi ya Bu ya. Kalau Iya. konduksi itu waktu ibu saya merebus air Bu, kan airnya Oh. maunya semula nggak panas, terus jadi panas, itu konduksi. Benar tidak teman-teman? Benar tidak? Salah, Bu. Iya, coba dibetulkan Mbak Gita. Iya Bu, bagaimana tadi? Konduksi. Konduksi tadi kan Mbak Ida salah. Coba dibetulkan contohnya konduksi apa? Konduksi kalau itu Bu, apa ya? Api-api itulah Bu, apa ya? Api, terus panci diisi air, terus itu Bu, dipanasi, di kompor seperti itu. Apa ya Bu? Iya, iya. Jadi pancinya itu terasa panas karena perpindahan dari api ke panci. Perpindahan panas tanpa disertai dari perpindahan partikelnya. Itu disebut Konduksi. Kemudian lagi coba Pak Eko, Mas Eko. Mas Eko tadi sudah mengamati video. Coba sekarang contoh radiasi apa ya? Radiasi kalau itu di api unggun atau Di api berjemur unggun, di iya. matahari. Seperti yang kita bahas tadi ya, ketika Iya. kita berada di terik matahari, badan kita terasa panas. Itu ternyata disebut dengan perpindahan radiasi ya. Nah, sekarang kalian tahu kan? Jadi ketika kita berada di bawah sinar matahari, kita merasa panas. Itu jenisnya perpindahan secara radiasi. Satu lagi, coba Mbak Erna, perpindahan panas Iya, Bu Guru. secara yang terakhir apa ya? Tadi kan konduksi sudah, radiasi sudah. Kemudian masih satu lagi apa ya, Mbak Erna? Konveksi Bu Guru. Konveksi, pinter sekali. Contoh jadi konveksi apa, Mbak Erna? Itu Bu Guru yang tadi disebutkan sama Mbak Ida yang rebus air itu loh Bu, kan Iya. airnya itu merambat ke air Bu Guru, airnya bergerak. Iya, sip sekali. Jadi, ketika merebus air, itu yang digolongkan sebagai konveksi itu ketika airnya naik turun itu ya. Ketika panas, itu kan airnya muter gitu tak? Nah, itu yang konveksi. Tapi ketika di pancinya terasa panas, itu konduksi. Bisa membedakan ya. Jadi, kalau airnya itu berarti konveksi, tapi kalau pancinya itu konduksi. Nah, oke, berarti kalian sudah memahami tentang perpindahan panas. Nah, kemudian sekarang coba kalian baca teks eksplanasi yang ada di buku paket kalian yang halaman 69. Di situ kalian akan memahami tentang perpindahan panas atau kalor. Jadi selain kalian tadi sudah melihat video, sekarang kalian dapat memahami perpindahan panas melalui buku paket kalian. Udah dibaca ya. Udah Bu. Nah, selanjutnya tadi teks yang kalian baca di buku paket itu disebut teks eksplanasi. Bu Anita kasih tahu ya anak-anak, teks eksplanasi. Kalian tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi menjelaskan dan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Seperti tadi di buku paket kalian, teks eksplanasinya itu tentang apa? Mau memberi informasi tentang apa? Perpindahan
Perpindahan kalor, ya. Nah, selanjutnya apa atau tujuannya? Tujuan teks eksplanasi itu memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Kalian setelah membaca tadi bertambah pengetahuan tidak? Iya, Bu. Nah, itu Iya, Bu. salah satu tujuan dari teks eksplanasi. Selanjutnya, adapun kita bisa meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaca keseluruhan teks. Jadi kalau disuruh meringkas, kalian harus membaca dulu keseluruhan teksnya, dibaca, jangan separuh-separuh, jangan langsung bawah dibaca, tapi dari atas sampai bawah dibaca keseluruhannya. Kemudian setelah itu yang kedua, mencari gagasan utama. Di setiap paragraf kalian cari gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Misalnya ada 3 paragraf, berarti ada 3 gagasan pokok atau gagasan utama. Setelah kalian mencari gagasan utama, kalian membuat kerangka teks. Jadi dibuat kerangkanya, terus disusun kalimat-kalimatnya menjadi sebuah kalimat, menjadi ringkasan. Nah, setelah kalian menyusun itu, kemudian merevisi EYD. Apa itu merevisi EYD? Jadi merevisi EYD itu maksudnya apakah kata-kata yang kalian tulis itu sudah baku atau belum gitu. Ya, jadi direvisi EYD-nya. Nah, itu adalah cara meringkas teks eksplanasi. Sekarang kalian sudah belajar perpindahan kalor dan teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya, sekarang kita mulai praktek dulu. Boleh tanya dulu, Bu Guru. Oh iya, siapa yang mau bertanya anak-anak? Mungkin Saya, Bu. Guru ya, Mbak Ida, gimana? Guru, saya minta diberi contoh yang merevisi EYD. Seperti apa contohnya? Oh iya, contohnya misalnya praktek itu yang benar praktik apa praktek? Ada yang tahu? Praktik. Jadi yang benar pakai pakai I. pakai I. Ya, coba nanti di Google itu dicari kata-kata baku. Kalau biasanya ada bukunya di toko-toko banyak kata-kata baku, ya gitu. Coba ya di Google sudah banyak. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yuk kita lanjut ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Oke. Kita lanjut selanjutnya ini. Jadi ada sebuah masalah. Jadi Rani mempunyai suatu masalahnya. Yuk kita bareng-bareng yuk mencermatinya. Rani sedang belajar tentang perpindahan kalor. Rani ingin melakukan kegiatan di mana dalam satu kegiatan Rani dapat menemukan contoh perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi sekaligus. Jadi ketiga-tiganya sekaligus dalam satu kegiatan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, Rani itu masih bingung membedakannya. Yang bagian radiasi yang mana, yang konveksi yang mana, yang konduksi yang mana. Nah, kalian nanti bisakah membantu Rani? Ayo, nanti kita praktek, kemudian kita bantu Rani menyelesaikan masalahnya. Ya, alat-alatnya sudah dibawa yang kemarin Bu Anita sampaikan di grup. Sudah, Bu. Ada lilin, ada korek api, kemudian ada air dan ada sendok logam, ya. Jadi ini tadi alat dan bahan, ada lilin, korek api, sendok logam, air. Oke, nanti karena ini nanti ada kita prakteknya ada apinya, nanti dibantu orang tuanya untuk itu ya, mengawasi anak-anaknya agar tidak terjadi kebakaran, karena api kan menimbulkan apa? Bisa menimbulkan
Kebakaran. Hati-hati ya ketika praktek, hati-hati karena kita akan praktek dengan menggunakan ada apinya ya. Tuh. Ya, Oke. Bu Anita jelaskan dulu langkah praktikum. Jadi nanti langkah praktikumnya yang pertama yaitu nanti menyalakan api dengan korek api, menyalakan lilin dengan korek api ya. Kemudian tuangkan air ke dalam sendok. Jadi nanti air dituangkan di dalam sendok. Nanti Bu Anita pandu. Bu Anita juga ikut praktek di sini. Tapi Bu Anita bacakan dulu langkahnya. Setelah air dituangkan ke dalam sendok, kemudian panaskan sendok yang berisi air itu di atas api lilin. Nah, sekarang alat dan bahannya dipersiapkan semuanya. Ini sambil Bu Anita pandu dari sini. Oke. Kelihatan ya, Bu Anita juga bawa lilin ini. Kelihatan ya? Iya. Kemudian lilinnya dinyalakan. Dan air ini sendok sudah berisi air, kita panaskan nanti sampai airnya mendidih, kita amati ya. Sudah, prakteknya sudah, kalian juga sudah ya? Sudah melakukan praktek semua? Ada kendala? Sudah, Bu. tidak, Bu. Bisa, Bu. Ya, setelah kalian praktek, coba sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini atau tidak. Kita berdiskusi ya, kalian sudah bekerja kelompok, sekarang berdiskusi apakah dalam praktikum tersebut kalian menemukan perpindahan kalor secara konduksi? Ya. Ya. Apakah kalian menemukan perpindahan kalor secara konveksi? Ya. Radiasi juga menemukan? Ya. Dan sekarang bagian manakah dalam praktikum tadi yang merupakan perpindahan panas secara konduksi ya? Ini nanti pertanyaannya dijawab, kemudian setelah dijawab di LKPD ya, tadi linknya sudah Bu Anita bagikan di grup WA, ini tadi seperti ini linknya, kemudian dijawab dan sekarang setelah praktek ada yang mau presentasi, yang sudah siap presentasi Ya, Bu. hasilnya? Ya, Bu. Oh, Mbak Ida ya? Oke. Ya, Bu. Saya mau mewakili kelompok saya presentasi. Ya, siap. Bagus sekali. Sekarang Mbak Ida melakukan presentasi hasil praktek tadi. Dijelaskan ya, tadi adakah radiasi, konveksi, konduksi, kemudian bagian manakah, dan nanti kesimpulannya bagaimana ya, Bu. ya. Oke, bisa dimulai ya, Bu? Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Ida akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Kelompok saya terdiri dari Gita Pangestuti dan Eko. Dari hasil praktikum kami, tadi kami menemukan ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama konduksi. Konduksi tadi ketika kita memegang sendok logamnya terasa panas ketika sudah dinyalakan apinya. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi tadi air di dalam sendok yang sudah dipanaskan, ternyata airnya jadi panas dan ada meletup-meletupnya itu, Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Satu lagi, Bu, masih satu. Yang radiasi itu tadi ketika saya di dekat lilin, tangan saya terasa panas. Kesimpulannya, jadi ada 3 cara perpindahan panas, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, hebat sekali kelompok 1. Ya, terima kasih Mbak Ida dan teman-teman. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang menanggapi? Oke, sudah bagus ya. Sekarang Bu Anita lanjut ke
materi selanjutnya ya. Nah, tadi kan kalian sudah presentasi, sudah melakukan membuat laporan tentang kegiatan praktek kalian dengan teks eksplanasi. Bu Anita beri satu contoh lagi teks eksplanasi. Ini pola lantai tari saman dan fakta tentang tari saman. Ini dibaca sudah ya, sudah dibaca. Selanjutnya, carilah pokok pikiran di setiap paragraf. Nanti kalian tugasnya mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian rangkailah pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sebuah ringkasan. Nanti kalian tuangkan ke link LKPD 2. Begitu ya. Nah, lanjut. Sekarang, dapatkah kalian memahami isi teks pada LKPD 2? Tadi tentang apa? Tari apa tadi? Tari saman. Tari saman. Tari saman. Iya, tari saman tadi dijelaskan juga di dalam teks tersebut pola-pola tari saman. Nah, kalian jadi tahu, oh tari saman itu polanya seperti itu. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, pola lantai itu hanya lurus seperti tari saman, tapi ada banyak sekali pola lantai. Ya, ini pola lantai itu ada vertikal, lurus, tadi berarti lurus termasuk vertikal ya. Kemudian ada lantai diagonal dan garis melengkung. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pola lantai, kemudian kalian tugas selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD 3. Tugasnya apa toh LKPD 3? Nanti linknya sudah Bu Anita bagikan di grup WA. Di sana tugasnya yaitu kalian membuat pola lantai sesuai tari saman. Ya, tari saman seperti apa nanti digambar pola lantainya, kemudian difoto, dikirim ke link yang sudah Bu Anita siapkan di LKPD 3 tadi. Kemudian yang kedua, tugas kedua, peragakan pola lantai tari saman. Nanti kalian bisa lihat di YouTube tari saman seperti apa pola lantai yang telah kalian buat itu diperagakan. Nanti maksimal 2 menit saja videonya. Gerakannya sederhana, yang Bu Anita lihat adalah kesesuaian pola lantainya gitu. Kemudian minta tolong ke orang tua kalian untuk merekam kalian ketika menari. Nanti setelah itu hasilnya kalian unggah di LKPD 3 gitu ya. Kalian telah mempelajari banyak sekali hari ini. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian, selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasinya Bu Anita kirim di grup WA ya, dikerjakan ya. Nah, sudah. Nah, sekarang apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada apa saja tadi? Perpindahan panas, Kemudian ada kita belajar tentang apa tadi? Eksplanasi. Eksplanasi. Kemudian satu lagi Pola lantai. manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini? Kalian dapat mengetahui apa? mengetahui perpindahan panas, eksplanasi. Perpindahan Sama panas pola ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja tadi? Bisa disebutkan? Radiasi, Benar sekali ya. Kemudian langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Kalian nanti sudah paham ya langkah-langkahnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Apakah senang atau bingung? Yuk, nanti kalau senang kalian gini ya, hore. Kalau bingung, pukur-pukur gini, ya garuk-garuk kepala. Oke, 1, 2, 3. Yeay, jadi semua senang semua ya. Pembelajaran hari ini berarti semua merasakan senang.
selanjutnya Bu Anita akan memberikan PR. Nah, jadi PR-nya nanti agar kalian lebih paham materi ini. Sekarang yang pertama PR-nya yaitu mencari teks tentang tentang terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian itu nanti berhubungan dengan perpindahan panas. Nanti dicari teksnya, teks penjelasannya ya tentang angin darat dan angin laut. Kemudian yang kedua, mencari artikel di koran atau majalah tentang teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, mencari tayangan video di YouTube tentang pola lantai pada tari tayub dari Blora. Jadi kalian akan mengenal kesenian di daerah kita. Nanti kalian tugasnya yaitu mencari di YouTube, cari pola lantai tari tayub. Ya. Oke, sebelum Bu Anita tutup, adakah pertanyaan dari anak-anak? Sudah jelas, Bu Guru. Sudah, Bu. Yes, alhamdulillah. Sekarang kita tutup dipimpin doa. Tadi yang aktif. Oh iya, yang aktif Bu Anita. Yang aktif tadi kelompok 1 ya, aktif sekali ya. Nanti yang aktif, kalian kan sekarang sedang berkelompok ya. Nanti minta tolong difotokan orang tua bertiga, tapi tetap jaga jarak. Nanti fotonya akan Bu Anita tampilkan di status Bu Anita bahwa itu adalah kelompok terbaik hari ini. Tepuk tangan. Ya. Sekarang karena kelompok 1 kelompok terbaik, boleh perwakilan dari kelompok 1 untuk mengajak teman-teman berdoa. Yuk, disiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Anita. Terima kasih, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bu Anita tadi ketika bertutur kata ada yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, Bu Anita mohon maaf dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.